Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini saya diminta untuk mengisi kajian bertemakan sirah ya. Karena mungkin hari subuh Ahad ini biasanya sirah Pak ya. Ya. Pembahasan tentang sejarah hidup, dan dipilih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya sudah sampai sahabat Utsman ya. Ya kalau kita urut sahabat-sahabat yang mulia itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, mungkin pada kesempatan subuh ini kita akan sedikit menyinggung terkait dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jamaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun sebelum itu perlu kita pahami bersama bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang disebutkan keutamaan mereka di dalam Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan mereka tentu tidak diragukan lagi. Mereka adalah murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang langsung dididik oleh Nabi. Mereka adalah orang-orang yang sangat paham tentang agama ini. Bagaimana tidak? Ayat-ayat Quran itu turun, mereka saksikan. Mereka tahu apa sabab nuzulnya itu ayat. Tatkala datang hadis, mereka pun tahu apa sabab urutnya itu hadis. Sehingga pemahaman mereka tentu lebih didahulukan daripada selainnya. Orang-orang yang langsung mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun
minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar, sahabat Nabi. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Disebutkan pahalanya, disebutkan balasannya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kepada mereka-mereka ini Allah siapkan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Lihat, ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan dan keutamaan sahabat itu. Dan Nabi juga demikian, memuji sahabat-sahabat beliau. Dalam beberapa hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'ani. Dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, haditsnya dinilai hasan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kata Nabi, kalian itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama di tengah-tengah kalian ada orang-orang yang sempat melihat aku. Yang sempat melihat Nabi siapa? Para sahabat. Jadi kalian ini, kata Nabi, akan terus berada dalam kebaikan selama ada di tengah kalian orang yang sempat melihat aku, yaitu sahabatku. Wa man ra'a man ra'ani, dan kalian juga masih dalam kebaikan selama ada di tengah kalian orang yang sempat melihat sahabatku. Dia tidak melihat aku, tapi sempat melihat sahabatku. Kalau diistilahkan generasi tabi'in, muridnya sahabat. Wa man ra'a man ra'a man ra'ani, dan kalian tetap di dalam kebaikan selama ada di tengah-tengah kalian orang yang melihat, orang yang sempat melihat sahabat. Nah, itulah yang diistilahkan dengan generasi atba'ut tabi'in. Lihat. Nah, setelah itu Nabi SAW tidak sebut lagi. Nah, ini menunjukkan memang generasi mereka utama, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in. Dipuji oleh Nabi SAW, dan generasi mereka adalah generasi yang terbaik. Dalam hadis yang mutawatir, Pak. Hadis mutawatir itu hadis yang berada pada tingkat derajat sahih yang paling tinggi. Tidak diragukan lagi kesahihannya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di generasi saya, Nabi dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini jamaah sekalian. Makanya sering mungkin kita dengar, ya, bagaimana kita bersalawat kepada Nabi SAW, setelahnya kita ikutkan taraddi, menyampaikan keridhaan untuk sahabat Nabi SAW, kemudian mendoakan rahmat untuk para tabi'in dan atba'ut tabi'in, karena mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama para sahabat, Allah menjadikan imannya para sahabat sebagai barometer, timbangan
untuk iman-iman orang yang datang setelahnya. Baiknya iman mereka tergantung ketika mereka mencocokkan imannya dengan imannya para sahabat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Allah Subhanahu wa taala nyatakan, jika mereka beriman semisal dengan apa yang kalian beriman dengannya, para sahabat, kalau mereka itu beriman seperti imannya kalian, Allah jamin faqad ihtadaw, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya kalau imannya tak sesuai dengan imannya sahabat, berarti belum mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan imannya sahabat sebagai barometer timbangan bagi iman-iman. Sangat menyentuh hati para sahabat, sampai-sampai hati mereka ketika itu bergetar dan tak tertahankan linangan air mata bercucuran. Maka salah seorang dari mereka berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina." Ya Rasul, sungguh nasihat yang kau sampaikan ini nasihat bagaikan orang yang ingin berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami ya Rasul. Diminta seperti itu, maka Rasulullah pun memberikan wasiatnya. Lihat wasiatnya Nabi. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasiat pertamanya Nabi, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abadun habasyi. Dan untuk mendengar dan taat kepada penguasa-penguasa kalian, pemimpin-pemimpin kalian, sekalipun yang memerintah itu adalah seorang budak dari keturunan Habasyi, budak hitam. Kalian dengar dan taat. Kenapa? Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena orang yang akan hidup lama di antara kalian, pasti dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka Nabi berpesan, fa'alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sampai di situ ternyata tidak. Nabi ikutkan lagi, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian wajib kalian berpegang dengan sunnahnya para khalifah yang 4 yang mendapat petunjuk dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menunjukkan apa? Para sahabat itu mulia, ya. Makanya diwasiatkan dan dinasihatkan oleh Nabi, pegang itu sunnahnya para sahabat. Mereka itu orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia, lebih utama di antara mereka. Dan yang paling utama di antara mereka adalah 4 khalifah ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka inilah 4 pemuka sahabat. Dan memang yang paling utama, ulama berijma, bersepakat, orang yang terbaik setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah Umar ada perselisihan pendapat, yang mana yang lebih utama, apakah Utsman atau Ali? Pendapat kebanyakan ulama yang lebih utama setelah Umar, Utsman bin Affan. Kemudian baru setelahnya Ali bin Abi Thalib. Dan itulah urutan khilafah yang 4 itu.
Abu Bakar dulu, baru Umar, baru Utsman, baru Ali ridwanullah alaihim ajmain. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, afdhalun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Orang yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kita ingin bahas insyaallah taala sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sebenarnya terlahir bukan dengan nama Ali. Beliau terlahir dengan nama Asad. Namanya siapa? Asad. Apa artinya Asad, Pak? Asadun, singa. Artinya singa. Jadi terkenal ya, orang Arab itu biasanya memberikan nama untuk anak-anak mereka, nama-nama yang luar biasa, yang sangar-sangar. Tapi mereka maksudkan itu, ambil dari situ kinayahnya, maksudnya keberaniannya, kayak singa. Ada juga namanya Fahad. Fahad itu artinya macan. Itu namanya orang Arab itu. Nah, Ali bin Abi Thalib tatkala terlahir, sebenarnya ibunya memberikan nama kepadanya dengan nama Asad. Tapi ketika Ali ini lahir, bapaknya Ali, Abu Thalib, ketika itu sedang tidak di rumah. Karena satu dan lain hal, beliau keluar. Pulang, ternyata sudah melahirkan istrinya. Abu Thalib mendengar ibunya memberi nama Asad. Abu Thalib kurang setuju. Maka Abu Thalib mengganti namanya dengan Ali. Sehingga nama Ali inilah yang lebih terkenal, dan itulah yang kita kenal sampai sekarang. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ali bin Abi Thalib ini lahir 10 tahun setelah kenabian. 10 tahun setelah kenabian, 10 tahun sebelum kenabian, Ali bin Abi Thalib lahir. Nabi, Pak, diangkat menjadi nabi dan rasul umur berapa tahun? 40 tahun. Berarti umur Nabi dengan Ali bin Abi Thalib terpaut 30 tahun kan? Terpaut 30 tahun umur Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah umur 53 tahun. Berarti umurnya Ali bin Abi Thalib berapa? 23 tahun, ya kan? 23 tahun. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Beliau ini apanya Nabi? Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib adalah anak pamannya Nabi, ya kan? Sepupunya Nabi, karena Abu Thalib bapaknya Ali bersaudara dengan bapaknya Nabi Abdullah. Maka Ali ya sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sepupunya Nabi tapi sekaligus sebagai menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Karena Ali menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri yang sangat beliau sayangi, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Maka beliau menjadi menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan mereka berdua lahirlah cucunya Nabi Hasan dan Husain, yang sampai pada hari ini keturunan-keturunannya berasal dari Hasan dan Husain. Itu jamaah sekalian. Baik. Beliau punya nama kunyah. Kunyah itu artinya julukan, Pak, nama sapaan, nama panggilan. Nama yang dimulai dengan Abu kalau laki-laki, Ummu kalau perempuan. Biasa kita kenal Abu, ya kan? Abu Abdillah, Ummu Abdillah. Itu namanya kunyah, ya. Itu kunyah namanya. Nah, dan para sahabat Nabi seluruhnya berkunyah. Abu Bakar, kunyahnya Abu Bakar kan? Siapa nama Abu Bakar, Pak? Siapa namanya Abu Bakar? Ada yang tahu? Abu Bakar itu kunyah, ya. Namanya sahabat Abu Bakar siapa?
Tidak ada yang tahu. Abu Bakar, Abdullah. Namanya Abu Bakar itu Abdullah. Bapaknya namanya Abu Kuhafah, namanya Utsman. Abdullah bin Utsman. Nah, diingat Pak ya, namanya sahabat Nabi yang mulia itu. Abu Bakar dikenal memang dengan Abu Bakar, itu kunyahnya, tapi namanya Abdullah bin Utsman. Umar kunyahnya Abu Hafsin. Utsman kunyahnya Abu Abdillah. Ali, nanti kita akan sebutkan kunyahnya. Dan berkunyah itu sunnah. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Raudatul Talibin, kata beliau disunnahkan, menurut madhab Syafi'i disunnahkan berkunyah itu, baik dengan nama anak laki-lakinya atau anak perempuannya, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia punya anak atau belum punya anak. Itu disunnahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini kunyah ini. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib punya kunyah. Beliau berkunyah Abul Hasan. Karena kunyah itu Pak diambil dari anak tertua. Anak tertuanya Ali bin Abi Thalib namanya Hasan, maka beliau Abul Hasan. Itu kunyah beliau. Tapi Nabi SAW sendiri juga memberikan kunyah khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Nabi berikan kunyah Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turab. Siapa Pak? Abu Turab. Apa artinya Turab? Turab itu dalam bahasa Arab artinya tanah. Abu bapak, bapaknya tanah. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada ceritanya, ada kisahnya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini pernah suatu hari, ya namanya berkeluarga Pak ya, ada saja masalah. Itu pun menimpa sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi suatu hari ada terjadi sesuatu antara beliau dengan Fatimah radhiyallahu anha. Nabi SAW datang ke rumah putrinya mencari Ali bin Abi Thalib. Aina Ali? Di mana Ali suamimu? Maka Fatimah pun berterus terang kepada bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, baini wa bainahu syai'. Ya Rasulullah, terjadi sesuatu antara kami, ada masalah. Dia pun keluar dan tidak tidur siang di rumah ini. Nabi tahu hal tersebut. Nabi tidak mau ikut campur urusan mereka karena memang urusan rumah tangga mereka. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai ayah beliau, tapi beliau tahu ranahnya di mana. Nah, karena memang kalau terjadi perselisihan itu jangan dulu bawa yang lain walaupun orang tua. Nah, karena bisa berbahaya nantinya. Nabi SAW sendiri ketika melihat perselisihan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib, beliau tidak langsung ikut campur. Oh begini, tidak seperti itu Pak. Ketika diberitahukan Ali keluar, Nabi SAW cari Ali. Di mana Ali ini? Bukan untuk marahin Ali, tidak. Ternyata didapati oleh Nabi, Ali bin Abi Thalib sedang tiduran di masjid. Subhanallah. Jadi ada masalah, Ali ini datang kemana? Ke masjid. Nah inilah untuk menyelesaikan masalah itu Pak, begitu ya, bukan lari kemana-mana, lari ke masjid sampai beliau tertidur di masjid. Didapati oleh Nabi SAW Ali tertidur di masjid. Nah dulu kan masjid itu Pak tidak seperti sekarang ini ada keramiknya seperti ini cantik. Dulu masjid itu tanah. Nah di zaman dulu itu ya. Nah Ali tiduran ya, kemudian badannya nempel di tanah itu, pasir itu, sehingga badannya Ali sampai wajahnya ketika itu berlumuran dengan tanah. Dilihat oleh Nabi, maka disebutkan fayamsahahu anhu. Nabi SAW pun mengusap Ali bin Abi Thalib, membersihkan dengan tangannya yang mulia. Kemudian Nabi berkata, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Nabi sendiri memberikan kunyah. Karena sebab itu Nabi lihat Ali bin Abi Thalib berlumuran dengan tanah, maka Nabi gelari, "Kum ya Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Bukan penghinaan, bukan. Ya.
Subhanallah. Maka semenjak itulah Ali bin Abi Thalib dikenal dengan gelaran atau julukan sapaan kunyah Abu Turab. Langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kunyah beliau. Diriwayatkan juga beliau punya kunyah yang ketiga, namanya Abu Sibtaini. Abu Sibtaini. Sibtaini artinya dua cucunya Nabi, Hasan dan Husain. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana awal kedekatannya Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah bahwa suatu tahun di Makkah tatkala itu terjadi musim paceklik yang sangat panjang, sehingga ketika itu sangat berdampak bagi penduduk Makkah. Mereka kekurangan air, sehingga berakibat tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman mati, bahkan hewan ternak juga mati, dan mereka berada dalam kesulitan, kelaparan luar biasa di Makkah tatkala itu. Musim paceklik yang sangat panjang. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tatkala itu Bani Hashim, Bani Hashim ini kan keluarga besarnya Nabi. Mereka ketika itu berembuk, bermusyawarah ya untuk mengatasi masalah itu. Musim paceklik itu bagaimana? Kenapa? Terdampak semuanya. Mereka pun terdampak sebenarnya, tapi di antara mereka ada yang mengalami kesulitan yang parah. Di antaranya Abu Thalib sendiri, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib ini sebenarnya pemuka Quraisy, orang yang terpandang di suku Quraisy. Tetapi beliau punya banyak anak, beliau sudah lanjut usia, dan hartanya sudah mulai menipis. Sehingga jangankan di musim paceklik, tidak di musim paceklik saja beliau sudah susah, apalagi di musim paceklik. Maka mereka pun bermusyawarah ya. Di antara yang dibicarakan ketika itu, bagaimana mereka bisa membantu meringankan bebannya Abu Thalib. Akhirnya diputuskanlah ya, mereka berinisiatif untuk mengambil anaknya Abu Thalib yang banyak itu. Maka disebutkan Al-Abbas mengambil salah satu putra Abu Thalib yang bernama Ja'far, diambil oleh Al-Abbas, diasuh oleh Al-Abbas. Hamzah juga mengambil salah satu putra Abu Thalib, dan Ali bin Abi Thalib diambil dan diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itulah Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib sangat dekat beliau. Kemana Nabi SAW pergi, Ali ikut. Ya, kemana Rasulullah SAW pergi, Ali selalu menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Pak mulai kedekatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang pertama-tama menerima Islam adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai ulama berselisih pendapat, siapa yang lebih dahulu masuk Islam, Abu Bakar kah, Khadijah kah, Ali bin Abi Thalib kah? Ulama ahli sejarah berselisih, siapa yang lebih dulu masuk Islam di antara tiga orang ini. Para ulama ahli sejarah akhirnya mengkompromikan. Kata mereka, yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Dari kalangan wanita. Kalau dari kalangan orang tua, yang pertama masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari kalangan anak-anak, yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, itu komprominya seperti itu. Kan berselisih, mana yang lebih dahulu masuk Islam? Sudah, yang pertama masuk Islam kalau wanita Khadijah. Kalau orang tua Abu Bakar, kalau anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib ketika datang ya Islam, Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, Nabi umur beliau masih berapa Pak? Tadi 10 tahun, masih anak, masih belum balik. Nah, masih belum balik. Dan konon ceritanya disebutkan ketika Ali bin Abi Thalib mau masuk Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat
menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk izin dengan bapaknya. Wahai Ali, izin dulu sama bapakmu untuk masuk Islam. Subhanallah, Ali bin Abi Thalib berkata begini kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menciptakan aku, Allah tidak izin dulu kepada bapakku, maka aku tidak perlu izin kepada bapakku untuk urusan ini ya Rasulullah. Subhanallah, padahal anak umur 10 tahun Pak, ya sudah bisa berbicara seperti itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena kedekatan ini bersama Nabi SAW, maka Ali bin Abi Thalib disebutkan sangat mirip dengan Nabi SAW. Perilakunya, akhlaknya, kepribadiannya dicontoh semua oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai dikatakan Ali bin Abi Thalib ini bagaikan fotokopiannya Nabi, saking miripnya dengan Nabi SAW. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau menikahi putri Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu anha. Itu pun ada ceritanya. Ya. Jadi ketika Fatimah radhiyallahu anha sebelumnya Pak, diceritakan dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ingin dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar datang kepada Nabi, Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, innaha saghirah." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya putriku ini masih kecil, belum cocok sama kamu wahai Abu Bakar. Artinya Nabi menolak Abu Bakar dengan halus. Maka disebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, ada seorang wanita yang datang kepada Ali bin Abi Thalib, memberitahukan kepada Ali, wahai Ali, putri Rasulullah Fatimah sempat dilamar orang, tapi lamarannya ditolak oleh Nabi SAW. Perempuan ini menyarankan, coba wahai Ali, kamu yang maju, mana tahu diterima oleh Nabi SAW. Nah, maka Ali bin Abi Thalib ketika itu berkata, saya mau melamar putri Nabi, saya ini tidak punya apa-apa, saya orang miskin, saya saja sempat diasuh oleh Nabi, bagaimana mau melamar putri Rasulullah. Tapi wanita ini terus memotivasi Ali bin Abi Thalib supaya datang melamar putri Nabi. Sampai pada akhirnya Ali pun datang ke rumah Nabi. Ketika Ali datang ke rumah Nabi, Nabi tanya, "Ya Ali, alaka hajah?" Wahai Ali, kamu punya keperluan apa ke sini? Kamu butuh apa ke sini? Ali ditanya seperti itu Pak oleh Nabi, tidak bisa bicara apa-apa. Ali bin Abi Thalib diam, tidak bisa bicara apa-apa, malu kepada Nabi SAW. Sampai Nabi tanya berulang-ulang, alaka hajah, alaka hajah. Wahai Ali, kamu keperluanmu apa? Kok datang diam-diam seperti ini? Sampai Nabi SAW mengatakan, la'allaka takhtubu Fatimah. Wahai Ali, jangan-jangan kamu ini mau melamar putri saya ya? Langsung diungkap Nabi seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, na'am ya Rasulullah. Subhanallah. Lihat, ketika Ali bin Abi Thalib melamar putri Nabi SAW, dia kira ditolak juga. Ternyata Nabi SAW langsung minta maharnya. Maharmu apa? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, aku ini tidak punya apa-apa ya Rasul. Ya kalau nikah itu perlu mahar. Maharmu apa? Nabi tanya, mana dirukal khutamiyah, baju perangmu, baju besimu mana? Itu bisa dijadikan mahar itu. Karena mahar itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, apa saja. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, bisakah, pantaskah itu jadi mahar? Itu cuman kalau dijual ya sekitar 400 dirham ya Rasulullah. Tidak pantas saya beri mahar itu untuk putrimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak masalah, itu saja maharnya. Maka menikahlah siapa? Ali bin Abi Thalib dengan putri Rasulullah SAW. Darinya lahir dua pemuda yang mulia, cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain. Yang kata Nabi SAW, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu pimpinan pemuda penduduk surga. Subhanallah.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Ali bin Abi Thalib tatkala menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ali bin Abi Thalib ini sangat banyak keutamaan beliau dan manaqib beliau radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau semasa kecilnya ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tugas yang berat. Itu sangat masyhur sejarahnya tatkala Nabi pengen hijrah ke Madinah. Kan disebutkan bahwa Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, ya, orang-orang kafir Quraisy ini sudah mendengar bahwa Nabi ini segera mau hijrah ini, dan mereka sangat benci dengan Nabi dan ingin membunuh Nabi SAW. Maka apa yang terjadi? Mereka pun bermusyawarah ketika itu, berkumpul, ya, akhirnya sepakat mereka kirimkan orang terbaik dari setiap kabilah, dari setiap suku untuk mengepung rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pedang-pedang bersama mereka. Dikepung rumahnya Nabi, Pak. Ketika itu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Di suatu malam Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada orang-orang yang mengepung rumahnya Nabi ini rasa ngantuk yang sangat berat. Akhirnya mereka pun tertidur, Pak. Mereka tertidur. Nah, tidak ada satupun yang menyadari Nabi keluar. Nabi keluar bukan langsung hijrah. Nabi ke tempat Ali bin Abi Thalib. Kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi pesani dua pesan. Yang pertama, Nabi perintahkan kepada Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang kafir Quraisy. Jadi kan Nabi itu kan, Pak, sebelumnya orang yang sangat amanah kan. Beliau bergelar Al-Amin. Nah, itu masih dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy walaupun beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul. Itu tidak bisa hilang itu amanahnya Nabi itu. Makanya mereka benci kepada Nabi, tapi mereka masih tetap titipkan harta mereka kepada Nabi. Karena Nabi itu orang yang terpercaya. Subhanallah, ketika Nabi SAW mau hijrah, mau dibunuh oleh kafir Quraisy, Nabi titipkan kepada Ali bin Abi Thalib, nanti setelah saya hijrah ke Madinah, ini barang-barangnya kafir Quraisy, tolong kembalikan kepada si fulan. Tugasnya Ali bin Abi Thalib. Siap ya Rasulullah. Dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib. Perintah yang kedua, tugas yang kedua, wahai Ali, kamu datang ke rumahku, kemudian tidur di tempatku tidur, pakai selimutku. Ini tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berat ini. Kenapa? Karena kan orang kafir Quraisy kan mengepung rumahnya Nabi, hendak membunuh Nabi. Ali diperintahkan untuk tidur di tempat tidurnya Nabi, pakai selimutnya Nabi lagi. Tugas berat. Maka subhanallah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, siap ya Rasulullah. Maka Ali bin Abi Thalib datang. Ini orang-orang kafir Quraisy masih tertidur ini. Nabi pun bersama sahabat Abu Bakar hijrah ke Madinah dengan aman, tenang, damai. Perjalanan tanpa ada halangan sedikit pun. Ketika mereka sadar terbangun, baru mereka lihat langsung masuk ke rumahnya Nabi SAW, ingin membunuh Nabi SAW. Ketika mereka buka selimut orang yang tidur di situ, ternyata Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib, mereka tak ada jadi bunuh. Anaknya Abu Thalib ini bukan sasaran kita. Akhirnya mereka pun kecewa, tidak bisa membunuh Nabi SAW ketika itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang sangat pemberani, orang yang sangat kuat. Bayangkan, Pak, dalam perang Khaybar ini, Nabi pernah memerintahkan kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar untuk menumpas benteng Khaybar. Musuhnya kaum muslimin ketika itu Yahudi, ya kan? Yahudi Khaybar. Ketika itu Abu Bakar belum berhasil, Umar belum berhasil. Baru setelahnya Ali bin Abi Thalib. Nabi perintahkan
Dan Nabi SAW wasiatkan sebelumnya di malam hari, Nabi berkata, saya akan berikan bendera perang ini kepada seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Allah akan menangkan melalui tangannya dia. Nabi masih globalkan seperti itu. Nabi bersabda kepada sahabat Nabi semuanya. Sahabat Nabi pengen dialah orang yang ditunjuk oleh Nabi itu, bukan karena ingin menjadi panglima perang semata, bukan, tapi karena keutamaannya disebut oleh Nabi, ini orang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Keutamaan yang besar, Pak. Kalau kita cinta sama Allah dan Rasulnya, wajar kita pun mengaku seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah Allah dan Rasulnya cinta sama kita? Belum tentu kan. Ini Nabi langsung rekomendasi, ini orang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berkumpul sahabat pagi-pagi, semuanya pengen berharap saya orangnya. Ternyata Nabi cari, aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata orangnya tidak hadir. Ali bin Abi Thalib ketika itu sakit mata, dipanggil oleh Nabi SAW. Datang Ali bin Abi Thalib, ditiup oleh Nabi, langsung sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit mata ketika itu. Nabi serahkan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi berwasiat, pelan-pelanlah wahai kamu, wahai Ali bin Abi Thalib, ketika masuk ke tempat musuh, barisan musuh, pelan-pelan. Kemudian dakwahi mereka. Kalau mereka terima Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, perangi mereka. Maka terjadilah sampai pada akhirnya mereka tidak mau menerima Islam. Terjadilah peperangan yang luar biasa. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib berduel dengan salah seorang Yahudi tatkala itu, subhanallah, luar biasa, perang yang sengit. Nah, ketika itu Ali bin Abi Thalib pada saat berperang melawan Yahudi Khaybar ini, beliau kan bawa pedang dan bawa perisai. Perisainya ini, Pak, tidak terasa jatuh. Tidak terasa jatuh. Akhirnya beliau mengambil perisai yang lain. Tidak beliau dapat, ada pintu di situ, beliau ambil jadi perisai. Jadi perisainya pakai pintu gerbang, bukan pintu WC ya, pintu gerbang. Itu yang dijadikan beliau perisai. Ketika itu para sahabat yang lain, kaum muslimin yang lain pun merasa terheran-heran. Ini Ali ngangkat pintu dengan satu tangannya lagi. Ini pintu tadi, pintu gerbang itu diangkat oleh 8 orang kuat-kuat, kami tidak sanggup. Ali ngangkat sendiri pakai tangan kirinya lagi. Pada saat perang itu, Pak, luar biasa kan kuatnya Ali bin Abi Thalib itu, radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah waktu ini singkat saja ceritanya sampai pada akhirnya beliau radhiyallahu anhu menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau dengan kekhalifahan yang beliau pegang, beliau sangat sederhana orangnya. Beliau, Pak, radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Khalifah itu pimpinan kaum muslimin, sekarang ini presiden lah. Tetapi beliau tidak pernah menyuruh pelayannya atau pembantunya untuk berbelanja di pasar. Beliau sendiri yang belanja di pasar. Subhanallah. Itu khalifah, Pak, Ali bin Abi Thalib. Sangat sederhana orangnya. Nah, tapi luar biasa. Beliau radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan dibunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Muljam. Ini pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Dan beliau meninggal pada saat mau keluar sholat subuh. Ketika keluar mau sholat subuh, Ibnu Muljam datang membawa pedangnya. Ini Ibnu Muljam, Pak, ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh ini bukan karena tindak kejahatan menurut dia menurut dia, tapi dia beranggapan ini membunuh Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Karena pemahamannya sudah rusak. Ini orang ini, Ibnu Muljam ini. Bayangkan, Pak, tatkala dia menebaskan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia sempat membaca 2 ayat dalam Quran. Dia baca, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Dia anggap Ali bin Abi Thalib ini melanggar hukumnya Allah. Kemudian dia baca dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah. Dengan 2 ayat ini dia tebas siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi sangat yakin dengan itu. Dia inilah yang kata para ulama terjangkit pemahamannya Khawarij.
terjangkit pemahamannya Khawarij. Ya kalau bahasa istilah kita sekarang teroris. Punya keyakinan betul mantap dengan itu. Tapi membunuh orang yang paling mulia di muka bumi tatkala itu, Ali bin Abi Thalib. Bayangkan Pak, Ibnu Muljam ini disebutkan dalam sejarah ketika dia dieksekusi, ya, lisannya itu selalu berzikir kepada Allah. Kalau orang melihat sesaat ini orang betul-betul bertakwa, ini orang soleh, berzikir dia sampai tatkala mau dipotong lidahnya baru dia menangis. Kenapa? Dia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah. Pembunuhnya Ali padahal. Bayangkan Pak, ini menunjukkan apa? Terkadang dengan pemahaman itu orang bisa tersesat juga. Bayangkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian sebenarnya sejarah Ali bin Abi Thalib, sejarah hidup Ali bin Abi Thalib sangat luas Pak. Ulama membahas tentang Ali bin Abi Thalib ini sampai dalam satu jilid tebal segini Pak. Ada bukunya segini. Itu semuanya membahas Ali bin Abi Thalib. Nah, pemaparan kami tadi cuman ya secuil saja. Nah, dari sejarahnya Ali bin Abi Thalib. Karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 6 ya. Mudah-mudahan kajian kita di subuh hari ini bermanfaat, bisa menambah ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.